Oke, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Surotombat, Kota Baru, Yogyakarta. Dan kembali saya Hasta menemani suasana siang Anda kali ini ya, sahabat Sonora, masih di program Teras Kota. Dan senang sekali juga di segmen ketiga di program Teras Kota ini kita kedatangan tamu lagi nih ya, yang akan berbincang di siang kali ini seputar UMKM. Nah, bersama Komisi B di PD Kota Yogyakarta. Ini sudah hadir di studio nih Pak Krisma Eka Putra SE. Selamat siang Pak Krisma, apa kabarnya? Selamat siang. Saya sebenarnya manggil Mas tapi aduh nggak enak banget. Pak Krisma aja deh. Saya selalu Mas. Saya selalu Alhamdulillah ya. Sehat selalu. Oke, sambil menunggu Ibu Bebasari Sinar ini ya. Ini kita akan berbincang dulu ya sahabat Sonora. Tema kita yang mau kita bincangkan yaitu seputar pengembangan UMKM di Kota Yogyakarta ini ya, hingga menjelang pukul 12 nanti perbincangan kita ya, perbincangan bersama di PD Kota Yogyakarta ya. Dan tentunya untuk Anda yang mau bergabung silakan bisa 081754832200 untuk WhatsApp-nya atau chat-nya, atau bisa telepon langsung ke 557762 ya. Ya, kita ngobrol dulu sama Pak Krisma ini sebelum nanti juga kalau beliau Bu Bebasari Sinar ini rawuh, nanti kita juga akan ngobrol nih seputar dari dinas sendiri ya. Nah, Pak Krisma, mungkin kita langsung aja kalau kita ngomongin seputar pengembangan UMKM yang ada di Kota Yogyakarta ini kebijakannya sudah dibuat ini seperti apa ini? Pak Krisma, langsung berat nih tanya. Jadi sebenarnya kami dalam fungsi dan ketugasan sebagai anggota DPRD, tentunya kita berada di Komisi B yang bermitra dengan Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM, gitu, akan mensupport lah dari sisi persetujuan anggarannya. Jadi yang selama ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, UMKM adalah pelatihan bagi UMKM, lalu pameran. Jadi ada fasilitasi pelatihan, ada fasilitasi di bidang promosi. Nah, promosi ini bisa pameran, lalu membawa produknya ke event-event yang itu baik ada diselenggarakan di Jogja maupun di luar Jogja, gitu. Jadi memang selama ini kegiatan itu sudah berlangsung, begitu. Nah, kalau kita bicara masalah pengembangan UMKM atau unit usaha lah secara umum, itu kita harus memahami dulu bahwa visi atau goals utama orang menjalani atau melakukan kegiatan usaha itu kan keuntungan, cari untung kan, gitu kan. Nah, berbeda dengan organisasi sosial. Kalau organisasi sosial ya kita goalsnya macam-macam ya. Misalnya yang bergerak di bidang kesehatan ya, terus bagaimana melakukan pelayanan kesehatan. Bidang keagamaan ya utamanya pelayanan keagamaan. Tapi kalau unit usaha itu sendiri ya, itu goalsnya kan ya adalah keuntungan, gitu profit, loh. Nah, ini yang terus harus menjadi konsentrasi utama dari Dinas Perindustrian, Koperasi, UMKM. Jadi kegiatan dalam bentuk apapun itu orientasinya adalah bagaimana omset dari usaha kecil mikro ini, khususnya di wilayah Kota Yogyakarta, itu ya ada peningkatan ya dari berbagai macam jenis unit usaha. Misalnya katakanlah di industri F&B gitu. Ada usaha kecil mikro yang itu adalah mereka bergerak di industri F&B. Nah, apapun pelatihan yang dibuat, dari mulai pelatihan yang basically adalah pelatihan pembuatan produk, packaging produk, gimmick marketing sebuah produk, itu tujuannya harus tadi, bagaimana unit usaha yang dijalankan warga Kota Yogyakarta ini memiliki nilai tambah. Nah, yang kedua adalah memang secara
kelembagaan Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota ini tidak juga bisa bekerja sendiri. Karena misal contoh, harus ada kolaborasi yang nanti muaranya tetap tadi, peningkatan penjualan, peningkatan omset, keuntungan bagi masyarakat. Contoh misalnya, sekarang di kota Yogyakarta ini sudah dikenal dengan adanya kampung wisata misalnya. Nah, UKM itu kan bagian langsung dari proses berdirinya kampung wisata, karena mesti ada unit usaha yang dijalankan, unit usaha yang ditawarkan. Ya. Nah, bagaimana terus nanti bisa kolaborasi, penyiapan produknya itu tugasnya Dinas Koperasi UMKM, promosi kampung wisatanya tugas Dinas Pariwisata. Gitu. Terus atraksi kebudayaan yang akan ditampilkan misalnya itu harus kolaborasi juga dengan Dinas Kebudayaan di situ. Nah, sehingga memang harus kolaborasi lintas sektor. Nah, begitu terus UKM ini ingin meningkatkan usahanya, butuh legal formal perizinan. Siapa yang bisa melakukan pelatihan itu? Ya Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, atau yang dulu dikenal sebagai Dinas Perizinan, sekarang namanya DPM PTSP. Sehingga ini tidak bisa satu hal itu terus dikerjakan sendiri. Memang harus kolaborasi dengan lintas sektor. Tapi saya rasa Kota Jogja atau pemerintah Kota Yogyakarta ini memiliki infrastruktur yang sangat lengkap untuk mengembangkan unit usaha di kota. Berbeda ketika hanya misal orang yang melakukan usaha secara mandiri, Pak. Nah, kenapa saya katakan demikian? Akses informasi lebih cepat, akses berkaitan dengan dinamika regulasi lebih cepat didapatkan. Aparaturnya ada, ya kan? Kalau kita mungkin untuk mendapatkan akses informasi berkaitan dengan regulasi agak lebih kesulitan, bisa jadi. Atau kalau kita mau mendapatkan potret potensi pasar, kita harus menganggarkan sendiri karena kita swasta misal. Ya. Kalau pemerintah, kajian analisa pasar itu dianggarkan melalui anggaran pembelanjaan belanja daerah. APBD, sehingga ada kajiannya di situ, anggarannya sudah tersedia, aparaturnya ada, gitu. Tinggal dikerjasamakan kepada pihak ketiga dalam prosesnya. Jadi segala bentuk infrastrukturnya ada. Dan sekarang misalnya kita bicara yang masalah berkaitan dengan digital marketing, ya. Bagaimana pasar media sosial ini, karena kita sekarang ini 80% saya pikir tahu produk makanan, tahu tempat nongkrong yang asik di mana, itu ya dari Instagram, dari Facebook, dari media sosial ya. Media sosial, gitu loh. Nah, untuk menganalisa ini semua, tentu pemerintah sangat memiliki infrastruktur penunjangnya, yaitu Dinas Kominfo. Sehingga Dinas Kominfo tidak hanya sebatas sebagai penyampai program ya, yang dilakukan pemerintah, tapi bisa membantu juga untuk melakukan pengembangan unit usaha kecil mikro di kota Yogyakarta. Jadi memang kerjanya harus lintas sektor kalau kita mau betul-betul serius mengembangkan usaha kecil di kota, UKM di kota, maka ya pada intinya itu tidak bisa dikerjakan ketika hanya Dinas Perindustrian Koperasi UMKM berdiri sendiri dan tanggung jawab dan bebannya semua diberikan ke sana. Memang harus semua, karena ada yang namanya tadi lingkaran ekonomi. Jadi kalau di kota Jogja yang kota pariwisata, promosi pariwisata itu nggak mungkin Dinas Perindustrian yang Koperasi UMKM yang melakukan. Tetapi ketika wisatawan datang ke sini, semakin banyak wisatawan yang datang sini, potensi untuk UKM kita itu melakukan selling produk semakin tinggi atau semakin berkurang? Ya semakin tinggi, pasti. Semakin banyak orang datang ke kota Yogyakarta, ada potensi pasar di sana. Nah, jadi memang
harus semua bergerak, semua cawe-cawe ya, dan harus ada sinergitas di dalam proses pengembangan unit usaha kecil itu. Jangan sampai malah ketika pariwisata meningkat itu masyarakat cuma jadi penonton aja, kebagian macetnya. Iya ya. Iya. Jangan sampai itu. Oke, menarik. Jadi kalau kita ngomongin seputar pengembangan UMKM untuk UKM ini banyak stakeholder yang harus berbicara di sana ya, OPD mungkin. Betul. Dari swasta pun juga harus ada campur tangan di sana gitu. Betul. Ya Pak Bagrisma ya. Dan ya kalau kita ini Pak, dari teman-teman Dewan sendiri memastikan bahwa kebijakan dan juga program pengembangan UKM itu sudah dibuat itu sudah sesuai dengan kebutuhan dan realitas, itu gimana nih cara memastikannya ini? Sudah sesuai kebutuhan dan realita di lapangan. Iya. Ukurannya sederhana. Apa ini? Ketika Dinas Perindustrian Koperasi UMKM menyelenggarakan pelatihan, tetapi yang datang pelatihan masih mikir nanti uang sakunya berapa. Itu berarti pelatihannya belum bermanfaat atau dianggap bermanfaat bagi pelaku UKM. Contoh Pak, sekarang ASN diberikan kesempatan di Klatpim, mikir apa? Nanti uang sakunya berapa ya di Klatpim? Enggak Pak. Bisa di SPD kan nggak ya? Nggak mikir sampai ke sana. Karena apa? Diklat ini penting bagi dia untuk menambah kapasitas ya. Menambah kapasitas untuk nanti sebagai apa itu landasan untuk naik eselon misalnya. Ada apa itu? Ada kepentingan langsung dia untuk mengikuti itu. Ya kan? Sespim di Polri. Ketika komandan bilang kamu besok sespim ya. Uang sakunya berapa komandan? Nggak ada Pak. Siap gitu. Karena apa? Ada kebutuhan. Iya kan Pak? Saya butuh sespim untuk nanti mungkin dapat jabatan selanjutnya. Kan begitu. Ukurannya sesederhana itu. Oh ya, kalau masyarakat masih mikir datang ke pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Koperasi UMKM masih mikir uang sakunya berapa, berarti itu pelatihan yang diselenggarakan belum benar-benar dianggap bermanfaat bagi pelaku usaha. Iya benar juga ya. Karena mikirnya masih nanti dapat berapa. Kalau itu misalnya 2 hari tinggal dikalikan gitu kadang-kadang. Ya. Terus gini, Pak Grisma, kalau kita ngomongin tentunya kan teman-teman di Dewan juga menampung aspirasi dari masyarakat. Betul. Ataupun juga masukan-masukan dari masyarakat. Nah ini gimana nih untuk para UMKM kalau mau menyampaikan aspirasi ataupun juga masukan berkaitan dengan pengembangan UMKM-nya itu? Ya tentu kita bahasanya kita itu kan Dewan Perwakilan, ya kan? Ya. Nah, perwakilan itu kan yang mewakili seseorang kan gitu kan, atau beberapa orang atau sekelompok orang, sekelompok warga masyarakat diwakili oleh 1-2 orang. Yang kalau di kota itu jumlahnya 40 orang. Nah, sebenarnya tentu DPRD memang sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga perwakilan yang mewakili masyarakat, ya harus menjadi apa ya? Horen ya, itu bahasa kerennya penyambung lidah gitu. Toanya masyarakat kan gitu, sehingga kita mengikuti apa yang tadi kembali lagi yang dibutuhkan masyarakat sekarang tuh apa sih gitu loh. Pelatihan yang bentuknya kayak apa. Terus gini Pak, orang yang punya omset 0 sampai 50 juta kebutuhannya berbeda dengan UKM yang mungkin omsetnya sudah 100 sampai 150. Berbeda. 0 sampai 50 mungkin masih pelatihan produk. Ya kan? Orang yang baru pengen usaha belum menentukan mau usaha apa. Ya. Sehingga yang harus dilakukan apa? Analisa pasar. Pemerintah membawakan analisa pasar, diberikanlah seminar pelatihan. Ini loh, untuk industri F&B kebutuhan pasarnya adalah ini. Untuk industri kerajinan kebutuhan pasarnya ini. Untuk industri fashion kebutuhan pasarnya ini. Silakan panjenengan semua
memilih yang mana kalau mau usaha. Nah, terus dilatih untuk apa? Untuk menciptakan produk itu setelah orang berdasarkan kajian pasar tadi, analisa pasar tadi, itu terus diberikan pelatihan untuk menciptakan produk yang itu hard selling di pasar sekarang. Dulu waktu zaman saya sekolah SMA sekira ya berapa tahun yang lalu ya? Ya 12 tahun yang lalu. SMA itu musimnya adalah kaos bergambar yang full print, Pak. Iya. Kan zaman dulu saya 12 tahun yang lalu Ya. gitu. Jadi kalau pakai kaos yang nggak ada gambarnya itu kayak aneh kan gitu. Tapi sekarang orang pakai kaos full print terlihat aneh. Malah aneh kebalikannya sekarang. Karena sekarang apa? Kaos yang terus relatif motifnya sangat sederhana, bahkan polos. Nah, itu kan harus diberikan pelatihan yang seperti itu. Kebutuhan pasarnya ini. Dan jangan memaksakan ketika kebutuhan pasarnya ini kamu mengambil posisi yang melawan kebutuhan pasar. Jadi ikut tren maksudnya ya? Ikut tren saja, gitu loh. Kita belum saatnya menjadi orang yang idealis lah, bang, masih kecil mikro kok jadi idealis, kan gitu kan? Iya, benar juga ya. Kalau sudah besar misalnya, ya, kalau sudah besar, sudah jadi industri, sudah memiliki pabrik di mana-mana, boleh kita menjaga idealisme, kan begitu, ya kan? Tapi kalau untuk sekarang dan bahkan pengusaha-pengusaha besar pun katakanlah pengusaha di bidang makanan yang terus sekarang misalnya punya cabang ribuan misalnya di Indonesia itu, dia kan mengawali dari apa kebutuhan pasar sekarang. Oh, misalnya kebutuhan pasar sekarang adalah makanan cepat saji, tidak perlu nunggu, ya kan, terus bisa langsung dibawa pulang. Itu berdasarkan pasar. Nah, begitu dia masuk ke situ sudah, walaupun sekarang orang banyak yang misalnya kita bisa melihat proses masak sebuah makanan di resto, banyak yang buat seperti itu, dia tetap konsisten dengan itu, idealisme dia di situ. Tapi idealisme ini terbentuk berdasarkan mungkin 10 tahun yang lalu dia menganalisa pasar, kebutuhan masyarakat, sekian persen masyarakat misalnya di kota Yogyakarta itu adalah makanan cepat saji. Jadi saya hadirkan produk cepat saji bagi masyarakat kota Yogyakarta. Nah, yang misalnya harganya di bawah 20.000 sudah dapat satu paket misal. Itu berdasarkan kajian pasar, Pak. Jadi orang tidak sembarangan begitu loh. Mungkin dia dulu ikut pelatihan, jadi dipaparkan itu. Atau mungkin melakukan kajian sendiri, baca koran, ya, baca berita, ya, nonton televisi, kan gitu. Sehingga itu dia melangkah itu sudah berdasarkan dengan kajian. Karena bisnis itu apa ya? Kalau saya bisnis itu tidak textbook. Jadi bisnis itu ya based on experience. Ya, jadi ya harus apa ya? Orang harus memulai praktek langsung kan itu. Nah, praktek langsung ini peran pemerintah adalah kalau mengawali praktek setidaknya potensi gagalnya kecil. Walaupun gitu loh. Kalau kita bisnis pengen apa? Bisnis pengen untung. Tetap ada potensi rugi tuh, Pak. Iya. Wah, saya bisnis pengen rugi, tapi tetap juga ada potensi untung, kan begitu. Sama saja. Kan gitu. Semua tetap masih 50-50 kalau belum dijalankan. Posisinya 50-50. Semakin dijalankan, mungkin sebulan dijalankan, oh sudah 55 banding 45 nih, 55 berhasilnya, 45 gagal, gitu. Ya, itu experience yang nanti ditemui di lapangan. Misalnya contoh, kita mau bikin ayam goreng misalnya, kopi sekarang jamur, atau kopi misalnya. Wah, begitu kita apa itu namanya? Sebelum mulai bayangan kita, oh nanti kita dapat suplai kopi dari sana, oh yang Arabica dari sana, yang Robusta dari sana, gitu kan. Nah, begitu sudah jalan, misalnya 6 bulan begitu, ternyata suppliernya oh menaikkan harga. Wah,
Ini tantangan Pak, Tantangan. experience Iya, ya kan. oke. Atau suppliernya ternyata bangkrut misalnya, tidak lagi menjadi supplier kopi karena ya mungkin ditipu orang, dulu Oke, ada oke. yang order dalam jumlah besar terus tutup dan lain sebagainya. Nah, ini experience. Waduh, kalau tutup kita harus cari kemana? Padahal mungkin berjalan selama 6 bulan ini coffee shopnya itu sudah sangat ramai, gitu loh. Jadi tidak bisa lagi namanya juga coffee shop. Kalau nggak punya kopi ya tutup coffee shop. Kok nyediain mung teh, kopinya mana Mas? Habis. Saya nggak mungkin bahasanya coffee shop. Gitu loh. Kalau produk yang lain habis nggak apa-apa ya, atau sold out misalnya produk pendampingnya. Tapi kalau kopinya kan nggak boleh sold out kan gitu. Nah, itu experience dia mencari. Oh, dia harus ribet cari. Waduh, supplier yang lain mana ini? Nah, itu bagian dari experience yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Nah, setidaknya sebelum melakukan experience ini, pemerintah yang punya anggaran yang sudah disetujui oleh DPRD melakukan kajian pasar tadi, analisa pasar. Nah, itu memberikan gambaran pasarnya itu sekarang sekian. Potensi kalau panjenengan itu membuat coffee shop, karena sekarang jumlah coffee shop itu sekian di kota Jogja, kan ada itu data Pak, pemerintah, gitu loh. Potensi jenengan kalau hanya coffee shop biasa, paling yang datang ke coffee shop panjenengan sekian orang aja, gitu. Nah, tapi masih bisa nggak masuk ke dalam industri itu? Masih bisa, tapi dengan gimmick tertentu misalnya. Nah, itu masih bisa. Wah, gimmicknya ini loh, kalau pengen nganu, gimmicknya ini loh dipaparkan, gitu. Sehingga apa, orang meminimalisir untuk melangkah dan gagal, meminimalisir potensi kegagalan sebenarnya. Potensi kegagalan itu tetap ada. Sekalipun kita sudah SWOT analisis, sudah FS melakukan visibility, tetap ada potensi kegagalan. Begitu loh. Cuma gimana cara meminimalisir itu ya? Meminimalisir saja, gitu loh. Oke. Baik, menarik ini Pak Grisma. Tapi kita harus break dulu untuk cocokkan pada waktu di pukul 11.30 dan terima kasih untuk Anda sahabat Sony sudah bergabung dan sudah mengirimkan pertanyaan juga, nanti akan kita sampaikan. Dan yang mau bertanya di 081754832200 atau bisa juga langsung di 557762. Baik, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Soroto 4, Kota Baru, Yogyakarta. Di perbincangan siang kali ini ya sahabat Sonora bersama DPD Kota Yogyakarta. Ini hadir di studio dari Komisi B DPD Kota Yogyakarta ada Pak R. Grisma Eka Putra SE. Yang mau bergabung boleh telepon langsungnya di 557762 atau bisa juga ke 081754832200 ya. Pak Grisma, kita lanjutkan lagi ya. Siap. Oke, saya ke WhatsApp yang sudah masuk di 081754832200. Selamat siang untuk Mas Yuda atau Pak Yuda ini yang ada di Jetis. Mau tanya Mas, ini berkaitan dengan bagaimana sih DPRD mengawasi dan mengevaluasi efektivitas program-program pengembangan UMKM itu sendiri. Terima kasih. Wah, ini formal banget tanyanya. Gimana Mas? Gimana nih Pak Grisma, monggo nih. Jadi memang fungsi dari DPRD itu sendiri adalah anggaran. Jadi kita mensepakati anggaran yang diajukan oleh OPD atau dinas, gitu kan. Terus kita melakukan pengawasan pelaksanaannya. Ya, karena setiap kali pengajuan anggaran itu pasti ada output kegiatannya, gitu loh. Outputnya mau apa, kan gitu. Nah, kegiatan yang nantinya dilakukan atau telah dilaksanakan menggunakan APBD ini outputnya sesuai nggak dengan yang dipaparkan ketika rapat bersama komisi. Misalnya pameran ini nanti outputnya adalah apa? Meningkatkan penjualan UKM pada saat pameran, ya kan? Nah, kita lihat di pamerannya, pamerannya sepi apa rame, kan gitu. Pamerannya menarik atau kurang menarik misalnya. Nah, pamerannya didatangi orang atau tidak didatangi orang. Nah, itu fungsi DPRD melihat ke sana. Ketika terus nanti kok ketika menyelenggarakan pameran, jangankan orang mau beli,
mampir ke pamerannya aja nggak ada misalnya. Nah, ini berarti harus ada yang dievaluasi. Oke. Kenapa Iya. pameran itu tidak menarik? Bisa seperti itu. Ya, apakah terus nggak ada misalnya sesuatu hal dari pameran itu yang terus itu bisa dilirik orang dan orang itu ada minat untuk mampir, atau misalnya UKM yang terus diberikan stand untuk pameran di situ kurang promosinya misalnya kurang memberikan promo diskon 60 plus 20 plus 20 jadi 100% diskonnya. Misalnya. Kan banyak ya apa tuh cara-cara untuk menarik pembeli. Nah, gitu loh. Jadi kesalahannya di mana? Ini katakanlah kalau misalnya pameran itu terus sepi ya, Oke. misalnya begitu. Nah, itu yang terus nanti dievaluasi di rapat selanjutnya bersama komisi. Kenapa Pak kemarin pameran yang diselenggarakan misalnya di salah satu mall di kota Yogyakarta ini kok sepi ya? Nggak ada pengunjung ya? Kok saya mampir ke sana malam-malam itu malah pada ngantuk pelaku UKM-nya gitu karena nggak ada interaksi dengan pengunjung kan begitu. Misalnya gitu. Atau bisa jadi begini Pak, bisa jadi acaranya sedikit kurang meriah gitu loh. Oke, kemasannya kurang meriah. Tidak mengundang influencer yang sedang viral misalnya. Oke, atau band yang sedang digandrungi remaja misalnya sekarang. Nah, itu banyak faktor gitu loh yang itu nantinya akan kita bawa kepada evaluasi di rapat kerja selanjutnya. Jadi yang telah dilaksanakan apa, terus output kegiatannya sesuai atau tidak sesuai. Kalau tidak sesuai kok berkali-kali begitu. Berarti ini kita harus rubah konsepnya. Karena apa Pak? Karena ibarat sebuah perusahaan, pemerintah kota ini itu investornya adalah masyarakat. Investornya adalah warga kota Yogyakarta. Kenapa saya katakan demikian? Orang mau beli tanah bayar pajak, ya kan? Orang bangun rumah bayar restribusi. Orang mau jual rumah dan tanah bayar pajak. Orang menempati rumah itu bayar pajak juga. Orang bikin restoran di kota bayar pajak. Orang bikin hotel bayar pajak. Orang menggunakan jalan bayar pajak. Nah, jadi investor daripada pemerintah baik itu di tingkat kota maupun di tingkat provinsi itu adalah masyarakat. Nah, kalau logika perusahaan, misalnya saya sebagai CEO sebuah perusahaan, yang akan saya lakukan sebagai CEO kan membuat program yang menyenangkan investor, agar supaya Pak investor nggak lari, gitu loh. Nah, kalau masyarakat nggak demo ke balai kota kan begitu. Ya programnya harus menyenangkan, harus terukur. Kalau melanggarkan pameran, wah, misalnya bisa betul-betul mendongkrak penjualan UMKM pada saat pameran diselenggarakan. Harus begitu tujuannya. Jangan terus ya dah formalitas kita sebagai sebuah dinas yang itu di situ kita membidangi koperasi dan UMKM, kita menyelenggarakan pameran sebagai bentuk perhatian kepada UKM. Jangan begitu, gitu loh. Jadi goalsnya itu harus jelas. Makanya tadi kembali saya ulang bahwa ketika orang itu melaksanakan unit usaha, hal yang paling menggembirakan yang akan didapatkan oleh pelaku usaha itu adalah ketika dia mendapat kenaikan omset, kenaikan keuntungan. Jadi tujuannya di situ. Perbedaannya unit bisnis sama unit organisasi sosial itu di sana, gitu loh. Sehingga itu tadi pemerintah, saya pernah tanya dulu Dinas Koperasi Perindustrian UMKM pada saat rapat kerja, sebenarnya jumlah total UKM di kota itu berapa toh? Dijawab 2000 sekian. Nah, dari 2000 ini itu sudah ada klasterisasi based on omset belum? Pertama, klasterisasi based on jenis usaha. Kedua, klasterisasi based on omset usaha yang dijalankan. Omset yang didapatkan atas usaha yang dijalankan. Kenapa kembali lagi
ke omset tadi, karena pelaku usaha yang memiliki omset 0 sampai 50 juta itu berbeda bentuk yang harus disupport oleh pemerintah, bentuknya berbeda dengan pelaku usaha yang 100 sampai 150 juta atau 150 juta ke atas. Gitu loh, omsetnya sudah demikian. Mungkin yang di 50 juta dia sudah punya pasar, Pak. Dia sudah punya produk, ya kan? Cuma packagingnya mungkin kurang menarik. Nah, karena packaging yang menarik itu bisa meningkatkan value sebuah produk. Dulu waktu saya kecil, Pak, di dekat rumah itu ada yang jual keripik singkong, ya kan? Dibumbui ya pakai garam lah, gitu. Jualnya itu bungkusnya cuma pakai kresek hitam itu loh, Pak. Iya. Terus dijualnya itu menggunakan timbangan beras. Jadi berapa on berinya, 5 on opo 1,5 kilo, itu pakai timbangan beras. Jadi timbangan beras langsung masukkan ke kantong plastik warna hitam. Nah, harganya murah, Pak. Dulu paling 1,5 kilo itu 5.000 perak, 6.000 perak gitu. Ketika terus keripik singkong itu dibalut rasa pedas dan ada levelnya dan packagingnya dibuat menarik, bisa jadi cuma berapa gram saja harganya bisa 20.000 kan gitu. Makanya itu tadi, Pak, mungkin orang yang sudah punya produk, ini produk makanan, ini kita bicara makanan dulu ya. Produk makanannya itu enak, cuma packagingnya aja kurang menarik, jadi nggak dilirik orang. Itu yang dilatih, harus bagaimana cara membuat packaging yang baik, misalnya. Terus melakukan gimmick marketing, Pak. Gitu loh. Gimmick marketingnya harus ada. Ya, memang dalam ini saya belajar ya dari buku psikologi bahwa seorang pengusaha itu harus sedikit punya sifat Machiavellianism. Jadi apa ya, itu tipu daya. Sekarang, Pak, diskon 60 plus 20. Apa benar itu dari harga aslinya diskon 80%? Enggak, bangkrut ya lama-lama. Bangkrut lama-lama usahanya. Harga dinaikkan dulu, baru nanti untung tapi tipis. Yang penting clear stock dulu karena ini sudah trennya sudah mau habis. Gitu loh, Pak. Itu Machiavellianism ya, manipulatif. Kan gitu. Nah, itu kalau setelah bahasa lebih santunya itu gimmick marketing. Gitu loh. Walaupun sebenarnya itu manipulatif kan gitu. Nah, ini yang harus dilatihkan. Nah, kalau yang masih omsetnya 0, ya tadi kembali lagi, mungkin yang dia butuhkan adalah analisa pasar. Sekarang pasar atau industri makanan yang dibutuhkan, itu makanan yang bentuknya kayak apa tuh? Sudah kamu ngikuti ini saja. Gitu loh. Kalau mau memulai usaha, baru niat pengen jadi pengusaha, pengen dapat pelatihan dari pemerintah. Oke, kamu ngikuti pasarnya ini ya. Ini sudah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Koperasi UMKM. Kalau makanan ini, kalau kerajinan ini, kalau fashion ini misalnya. Nah, terus kalau yang sudah 150 juta ke atas, Pak, omsetnya, kebutuhannya sudah tidak lagi analisa pasar, sudah tidak lagi pembuatan produk, sudah tidak lagi packaging produk. Bisa jadi kebutuhannya untuk mengembangkan usaha butuh suntikan modal tambahan. Nah, pemerintah bisa nggak melatih ini? Kembali lagi, kita harus kolaborasi lintas sektor. Yang kebetulan ini mitra Komisi B semua. Dinas Perindustrian Koperasi UMKM gandeng BUMD Kota Yogyakarta. Mana BUMD yang digandeng? BPR Bank Jogja, BPD Cabang Senopati. Bagaimana terus pelaku usaha itu bisa atau dapat mendapatkan kredit dengan mudah. Nah, gitu loh, Pak. Untuk mengembangkan usahanya. Jadi modal menjadi sebuah masakan aja ya. Iya. Bisa jadi yang tadi omset 150 juta ke atas itu kebutuhannya adalah sudah kalkulasi di bidang keuangan. Harus datangkan ahli keuangan di situ untuk mengembangkan usahanya. Begitu, Pak. Atau mungkin bisa jadi kebutuhannya sudah tidak lagi kalkulasi keuangan karena dia sudah
sangat memahami bagaimana cara mengajukan kredit dan lain sebagainya, kebutuhannya bisa jadi kelengkapan dokumen perizinan. Gitu. Waduh, kalau ngurus ini tuh rumit ya Pak. Kalau kita mau bangun toko, padahal kita sewa di situ, ternyata yang nyewakan belum punya IMB atau PBG sekarang, persetujuan bangunan gedung. Terus kita tidak bisa ngurus dokumen perizinan selanjutnya karena terganjal ini. Nah, problematika seperti itu kan pemerintah kota pasti punya data. Nah, yang belum dilakukan sebenarnya oleh Dinas Perindustrian Koperasi UMKM itu yang kurang hanya satu, itu klasterisasi. Berdasarkan omset ya. Berdasarkan omset usaha, sehingga kita bisa ngukur pelatihan apa yang paling bermanfaat diberikan oleh misalnya klaster A itu omset 0 sampai 50 juta, klaster B 50 juta sampai 100, klaster C paling tinggi 100 sampai dan seterusnya. Gitu. Misalnya begitu. Nah, ketika pelatihan itu kembali lagi diberikan tepat sasaran dan masyarakat merasa mendapatkan manfaat dari diselenggarakan pelatihan, maka kembali lagi tidak akan pernah ada masyarakat yang bertanya ketika dinas menyelenggarakan pelatihan, uang saku pelatihannya berapa. Itu tidak akan mungkin karena moda manfaatnya misalnya pelatihan pengurusan dokumen perizinan hak kekayaan intelektual. Wah, ini penting. Masyarakat datang, nggak mikir uang sakunya berapa, nggak dikasih uang saku cuma nanti makan siang juga nggak apa-apa. Karena outputnya beda yang diharapkan ya. Outputnya beda yang diharapkan. Jadi outputnya bukan uang saku, bukan makan siang, bukan snack, kan begitu. Tapi ilmu tadi. Tapi ilmu tadi. Dan bahkan misalnya dijanjikan pendampingan untuk di sana, Pak, sampai nanti hak kekayaan intelektualnya itu keluar. Misalnya pendampingan sampai selesai. Nah, masyarakat akan, aku harus datang ke sana. Ya, apapun yang disuguhkan cuma permen, ya nggak apa-apa, gitu loh. Karena ini adalah kebutuhanku sekarang. Aku harus mendapat hak sertifikasi hak kekayaan intelektual. Aku harus mendapatkan sertifikasi halal, misalnya. Itu kebutuhan. Pak Krisma, menarik ini, tapi kita harus break lagi untuk komersial. Sebelum nanti kita lanjutkan di segmen terakhir kita di kesempatan siang kali ini. Oke, sahabat Sonora, terima kasih untuk Anda yang terus bergabung di kesempatan siang kali ini. Kita masih di perbincangan seputar pengembangan UMKM di Kota Yogyakarta bersama DPRD Kota Yogyakarta. Ada beliau Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Pak R. Krisma Eka Putra SE ini ya. Pak Krisma, ini waktu kita tinggal sedikit lagi, mungkin 2-3 menit untuk mengakhiri kebersamaan kita. Mungkin apa yang mau disampaikan nih, pesan-pesan ataupun juga apa, monggo ya. Jadi yang pertama ini bagi para pelaku usaha dulu. Para pelaku usaha harus semangat pertama, dan yang kedua konsisten sebagai pelaku usaha. Karena Pak, tadi potensi ketika kita menjalankan usaha, potensi rugi itu ada, tetapi potensi untung juga ada. Tergantung tadi kita harus memastikan di awal potensi untungnya lebih besar daripada potensi kerugian. Potensi keberhasilannya lebih besar daripada potensi gagalnya. Toh harus gagal itu sebagai pengalaman supaya kita tidak mengulangi di kemudian hari. Karena saya meyakini bisnis itu tidak textbook. Bisnis itu based on experience. Jadi kita harus melakukan belajar dari benar-benar belajar dari kegiatan usaha yang kita lakukan. Terus yang kedua, yang untuk Dinas Perindustrian Koperasi UMKM pemerintah Kota Yogyakarta, di mana itu adalah mitra Komisi B, tadi klasterisasi UKM di kota berdasarkan omset. Karena itu yang akan menentukan jenis pelatihan yang tepat yang akan dilaksanakan, atau program atau support kegiatan yang tepat bagi pelaku usaha. Karena tadi setiap usaha itu
goal atau visinya adalah keuntungan. Jadi orang kalau berusaha ya pengen untung, ya. Walaupun ada potensi rugi tadi. Nah, sehingga apa? Sehingga pelaku UKM di Kota Yogyakarta ini ya benar-benar merasakan manfaat kehadiran pemerintah dalam sisi apapun. Jadi dalam program pelatihan, pendampingan, lalu pameran yang diselenggarakan itu benar-benar memiliki dampak bagi pelaku usaha kecil mikro di Kota Yogyakarta. Tidak lagi, kembali lagi, kalau ada pelatihan pelaku usaha ya mikir uang saku tadi. Uang sakunya berapa itu pelatihan yang diselenggarakan Dinas Koperasi UKM gitu. Kenapa toh Pak kalau mikirnya uang saku? Karena masyarakat atau pelaku usaha belum mungkin belum menerima manfaat langsung dari diselenggarakannya pelatihan itu. Makanya saya kembali untuk mengingatkan bahwa ketika pelatihan itu diselenggarakan ya harus tepat sasaran, ya harus dipikirkan betul orang yang hadir dalam pelatihan itu menerima manfaat pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM. Sama halnya manfaat kalau di ASN itu ada yang namanya Diklatbim. Orang yang ditawari Diklatbim tidak mungkin akan bertanya kepada atasannya berapa uang saku yang akan saya dapatkan. Sama halnya ketika di Polri misalnya mau ditawari Sespim oleh komandannya, ya nggak mungkin nanti ketika saya sekolah pimpinan Sespim Polri saya dapat uang saku berapa ya dan untuk berangkat ke sana. Karena apa? Karena Diklatbim dan Sespim itu memiliki kemanfaatan langsung bagi personal orang yang mau berangkat diklat dan berangkat sekolah gitu. Nah, harapan saya pelatihan yang diselenggarakan Dinas Perindustrian Koperasi UMKM kemudian hari untuk pelaku UMKM ini dapat betul-betul memiliki manfaat bagi yang datang di pelatihan. Sehingga besok mungkin ini baru ada misalnya kondisi gawat darurat sampah misalnya. Ini misalnya Pak, tapi enggak. Oke. Enggak salah maksudnya. Misalnya demikian, terus anggarannya harus fokuskan ke sana misalnya, karena untuk menangani sampah misalnya. Sehingga yang dulunya itu makan siang terus sekarang jadi cuma snack, udah nggak mikir yang datang gitu. Kalau perlu kita bawa makanan sendiri dari rumah gitu. Baik. Kira-kira begitu. Baik, Pak Krisma, menarik sekali perbincangan kita, tapi harus kita akhiri karena harus pukul 12 ini ya. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema-tema yang gak kalah menarik juga ya. Pak Krisma ya. Terima kasih sudah diundang. Oke, dan juga terima kasih untuk Anda sahabat Sonora yang terus bergabung di kesempatan siang kali ini. Selamat siang dan selamat mendengarkan program-program kami selanjutnya. Sampai jumpa. Di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat Sonora, kembali kami hadirkan untuk Anda di perbincangan siang hari ini, persembahan dari DPRD Kota Yogyakarta nanti membersamai kita selama 1 jam ke depan sampai dengan pukul 2 siang nanti. Sahabat Sonora, silahkan yang nanti mau bergabung bersama kami, Anda bisa melalui WhatsApp kami bergabung di 0817 5483200 atau bisa juga melalui telepon kami yang mau ngobrol langsung di 0274 557762 terkait dengan tema kita pada hari ini, pada siang hari ini adalah pengembangan UMKM di Kota Yogyakarta. Dan juga pastinya di kesempatan siang hari ini kita sudah bersama dengan Kepala Bidang UKM Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta, ada Ibu Bebasari Sitarini SPMMA. Selamat siang Bu Sita. Selamat siang Mbak Aya. Kabar Selamat baik? Siang untuk sahabat Sonora. Oke. Kabar baik, alhamdulillah. Sehat selalu Ibu. Alhamdulillah ya. Oke, baik sahabat Sonora, sekali lagi tema kita pada siang hari ini adalah terkait dengan pengembangan UMKM di Kota Yogyakarta. Silakan mungkin sahabat Sonora yang mungkin dari Kota Yogyakarta mendengarkan perbincangan kita di siang hari ini yang mungkin dengan kondisinya juga relate. Ini boleh mungkin yang mau bertanya seputar kegiatan atau mungkin seputar pengembangan UMKM sendiri, boleh banget silahkan di WhatsApp kami di 08175488
200 atau ke telepon kami di 0274557762. Baik, Bu Sita, mungkin terkait dengan pengembangan begitu ya. Ini kan kalau kita melihat kan UMKM itu kan sekarang kayak jadi salah satu yang menonjol di Indonesia ya, khususnya ya, apalagi mungkin di kota Yogyakarta, di mana mungkin titik yang sangat strategis juga, banyak mahasiswa, banyak tempat wisata juga, di mana banyak wisatawan juga yang datang, sehingga ketika ada UMKM di sini, ini kemungkinan majunya ini sangat diprediksi bisa begitu. Tapi kalau untuk di kota Yogyakarta sendiri, seperti Ibu mungkin kondisi UMKM sekarang? Monggo silahkan. Terima kasih Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa sahabat Sonora di Kota Yogyakarta terkait dengan pengembangan UMKM di Kota Yogyakarta ini, memang saat ini trennya UMKM kan naik terus ya Mbak ya, meningkat terus dari tahun ke tahun tuh meningkat terus, sehingga dengan meningkatnya jumlah UMKM ini otomatis akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi ya, otomatis itu akan meningkat seperti itu. Sehingga memang benar tadi disampaikan oleh Mbak Aya terkait dengan UMKM itu sendiri menjadi hal yang sangat menjadi hal yang pokok ya, yang penting, yang memang itu memang mendongkrak perekonomian khususnya yang ada di kota Yogyakarta seperti itu Mbak ya. Oke, baik. Ini kalau terkait di kota Yogyakarta sendiri ini kan untuk wilayah DIY ini kan ada 4 kabupaten dan 1 kota ya Ibu ya. Kalau untuk perbandingannya ini kan kalau pusat kota ini kan ya di kota begitu ya, sehingga UMKM yang ada di kota juga menguasai di kota sendiri, walaupun mungkin kalau di setiap kabupaten juga ada banyak tempat wisata yang di sana juga ada UMKM-nya. Kalau untuk kota Yogyakarta sendiri yang selalu ramai, nggak pernah sepi ya Ibu ya, apalagi ini musim liburan juga. Ini seperti apa sih kondisinya? Kondisi UMKM yang ada di kota ya Mbak ya, terkait dengan sekarang di kota Jakarta ini kan di kota, terutama di wilayah-wilayah yang Mbak ya, sekarang kan ada kampung wisata. Kampung wisata itu di situ juga tumbuh UKM-UKM di wilayah tersebut, di mana memang UKM-UKM ini yang mengangkat ekonomi di daerah situ juga gitu loh. Jadi banyak UKM-UKM, terutama UKM kuliner ya Mbak ya. UKM kuliner yang di wilayah itu istilahnya mendongkrak di wilayah situ, sehingga wilayah situ yang tadinya sepi menjadi ramai. Contohnya banyak di kota Yogyakarta yang istilahnya tempat-tempat yang banyak pelaku UKM-nya seperti itu, seperti wilayah-wilayah yang memang menjadi tujuan wisata dari masyarakat yang ada di kota Yogyakarta. Di kota tuh banyak, contohnya di di Giwangan. Itu di Giwangan ada yang ada ikan-ikannya tuh banyak itu. Nah, itu banyak dikunjungi masyarakat di situ, dan di situ, di lingkungan situ tumbuh UKM-UKM yang jadi wilayah tersebut berjualan di situ. Tujuannya kan untuk memantik mereka ya, masyarakat itu otomatis mereka yang datang ke situ pasti mereka akan beli sesuatu ya, jajan di situ. Dan itu bawa anak-anak kecil, apalagi dari Sabtu Minggu itu memang penumbuhan UKM di wilayah itu juga sangat penting, terutama untuk mendukung wisata yang ada di kota Yogyakarta seperti itu. Oke, baik. Kalau untuk kita mengklasifikasikan antara UMKM dengan pedagang itu tuh ada bedanya nggak sih Ibu? Maksudnya kalau UMKM kan biasanya kan mereka punya legalitas, sudah terdaftar di Disperindak dan lain sebagainya. Nah, kalau pedagang biasa ini kan juga sama banyak ya Ibu ya. Ini untuk membedakannya gimana Ibu? Kalau kami itu membedakannya, yang kalau itu pelaku UKM berarti buktinya apa? Dia sebagai pelaku UKM dia harus punya legalitas. Betul. Dengan nomor induk berusaha, namanya NIB. NIB itu istilahnya salah satu syarat bahwa pelaku UKM itu, dikatakan dia pelaku UKM itu apa sih? Dia punya legalitas itu, punya NIB. Nomor induk berusaha. Nanti legalitas yang lain mengikuti Mbak. Jadi tergantung nanti dia NIB ini kan diberikan kemudahan-kemudahan nih sekarang adanya PP yang PP 5 2021 kan memang memberikan kemudahan-kemudahan pada baik UKM maupun koperasi itu untuk mengurus izin lewat OSS, Online Single Submission. Itu memang
Kalau di kita di pemerintah kota OSS itu di Mall Pelayanan Publik ya, di DPM PTSP di Kota Jogja itu seperti itu. Jadi UKM harus punya legalitas dengan nomor induk berusaha seperti itu. Itu salah satu mereka katakan UKM. Kalau pedagang kan mereka pedagang itu bisa dari mana-mana ya Mbak. Kalau pelaku UKM khusus yang di kota loh ya Mbak, UKM kota itu ya mereka dibuktikan dengan NIK yang ada di kota Jogja gitu loh. NIK-nya KTP-nya kota. Betul. Ya. Oke, baik. Jadi ini mungkin kalau kita melihat begitu ya dari pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya, mungkin ini berimbang ya Ibu antara pedagang dan UMKM, tapi mungkin perbedaan antara UMKM dan pedagang di sini ya begitu ya Ibu ya. Dan mungkin ada apa ya, mungkin dipertanggungjawabkan ketika mungkin kita sudah punya legalitas juga ya. Dan kewenangannya memang beda Mbak. Kalau kita memang kewenangannya membina UKM ya tadi ya. Kalau pedagang itu kewenangannya di Dinas Perdagangan. Oke, baik. Ini pandangan yang berbeda juga, tapi mungkin ini bisa menjadi pengetahuan baru untuk sahabat Sonora pasti ya. Mungkin kalau terkait dengan perekonomian di Kota Yogyakarta sendiri ya Ibu ya. Ini seberapa tingginya sih berkat adanya UMKM mungkin dari Kota Jogja, kemudian dari kabupaten yang mengelilingi juga gitu. Monggo silahkan. Kalau terkait dengan perekonomian di Kota Jogja dengan ada UKM ini memang sangat-sangat mendukung ya Mbak ya. Apalagi Kota Yogyakarta terkenal dengan kota pendidikan, kota pariwisata, di mana juga istilahnya kota pariwisata, banyaknya pendatang yang datang ke sini ya. Mereka menjelas bahwa di Kota Yogyakarta itu mau makan apapun murah ya, murah. Di situ terjangkau ya Ibu. Ya, terjangkau. Tunggu banyak UKM di situ. Betul. Dan terutama untuk UKM kuliner itu memang yang istilahnya banyak dicari orang dari luar kota karena memang unik ya Mbak ya. Karena sekarang tuh orang ke Jogja aja makan di angkringan udah istilahnya harganya murah ya. Itu kan itu juga memantik istilahnya perekonomian di Jogja tuh pasti akan, apalagi di daerah Malioboro ini. Malioboro itu orang dari data yang BPS itu kami melihat itu hampir 75% kalau setelah COVID itu mau kemana sih tujuan utama wisatanya? Ternyata di Kota Yogyakarta yang sangat tinggi peminatnya dari luar tuh datang ke Kota Yogyakarta. Oke, baik. Ini kalau kita dengar-dengar ya Ibu ya, mungkin ada beberapa teman-teman saya yang punya UMKM, ada yang berdagang biasa begitu ya. Ini yang punya UMKM tuh pernah ibaratnya ngiming-ngimingi ya Ibu ya. Kalau kamu jadi UMKM terdaftar dalam dinas, kemudian kita punya legalitas, kita tuh dapat privilege loh gitu dari dinas, dapat pelatihan gratis dan lain sebagainya. Ini benar nggak sih Bu? Betul sekali Mbak Aya. Jadi memang makanya kita menginfokan ke masyarakat bahwa banyak juga sih pelaku UKM yang memang belum masuk di kami ya, terdaftar di binaan kami. Kalau mereka sudah terdaftar di kami, apalagi istilahnya sudah terdaftar, itu pasti akan mendapatkan fasilitas. Tadi yang Mbak Aya sampaikan ada privilege dan sebagainya, itu memang betul. Jadi kalau yang sudah terdaftar di kita nanti akan dapat fasilitas dari pemerintah terkait dengan pelatihan, fasilitasi pendampingan, terus peningkatan SDM, baik kapasitas produk maupun yang lain itu kita ada itu. Kalau yang memang sudah masuk di kita loh ya, dan itu tadi dibuktikan dengan syaratnya legalitasnya NIB ya, nomor induk berusaha. Meskipun ada juga yang memang belum tapi berproses di sana tuh memang kita arahkan ke sana. Tapi kalau sudah masuk di kita, masuk database di kita, nantinya yang memang belum pernah sama sekali akan kita ikutkan nanti kalau ada pelatihan, karena kita memang di samping dari anggaran pemerintah juga kita bermitra dengan lembaga lain atau OPD lain yang memang mau punya program-program untuk UKM, khususnya untuk pengembangan UKM yang ada di Kota Yogyakarta. Oke, baik. Ini kalau terkait dengan tadi mungkin ada pengembangan dan juga program-program untuk UMKM begitu ya Ibu. Ini kalau boleh tahu dulu, ini jumlah UMKM yang ada di Kota Jogja itu kurang lebih berapa sih Bu? Kurang lebih
kalau data Sibako itu kurang lebih 34 ribuan ya, kurang lebih ya 34 ribuan. Namun yang sudah kita identifikasi hampir kurang lebih 7.000, hampir kurang lebih ya 7.000 data UKM yang sudah kita identifikasi seperti itu. Karena yang data 34 itu kan belum kita identifikasi, jadi bisa jadi toh Mbak itu di situ datanya kosong. Iya benar. Ada yang memang sudah berganti usaha seperti itu. Jadi kita sudah melakukan identifikasi, ada sekitar kurang lebih hampir 6.000 berapa, hampir 7.000 lah. 7.000. Karena memang kita keterbatasan SDM sehingga kita tidak bisa kita menyelesaikan juga anggarannya ada, jadi karena kita memang karena pendataan ini kan memang sangat salah satu program di tempat kami juga, pendataan data UMKM itu memang salah satu program di bidang kami, di bidang UKM. Selain ada pendataan juga ada kemitraan dan pembiayaan seperti itu. Baik. Ini kalau dari mungkin kurang lebih tadi 7.000 UMKM-an ya Ibu. Ini apa sih paling kebanyakan tuh di mana Ibu usahanya begitu? Kita itu kan Mbak ya ada 3 sektor ya, kuliner, craft sama fashion. Yang paling banyak dominan tuh kuliner ya. Karena didominasi banyak UKM ya. Dan makanya ada festival kuliner yang diadakan dinas dan lain sebagainya, karena juga namanya festival berarti kan menjual banyak makanan di situ. Itu juga salah satu privilege dari UMKM yang berminat di sektor kuliner ya Ibu ya. Baik. Ini kan juga dengar-dengar ya Bu, ini kan kalau misalnya kemarin saya tuh sempat lihat di Instagram, ini kan akan ada perayaan Jogja Fashion Week ya Ibu ya. Itu kan juga pasti kan akan, biasanya kan di sana kan ada panggung show-nya, ada juga kayak gerebek UMKM-nya gitu ya Ibu ya. Ini juga nanti akan melibatkan UMKM yang di Kota Jogja juga Bu, atau seperti apa? Pasti Mbak, itu kolaborasi nanti karena memang Jogja Fashion Week itu leadernya ya. Leadingnya bukan dinas kami tapi dinas perindustrian. DIY kayaknya. Terus nanti di situ biasanya ada yang Jogja Fashion Week kan tahun sendiri ya Mbak ya. Di situ kan apa istilahnya, ada fashion show dan sebagainya. Di situ ada gerbek UMKM juga. Biasanya gerbek UMKM itu melibatkan 4 kabupaten kota seperti itu. Salah satunya kota juga di situ. Kota Yogyakarta juga ya. Namun yang ikut itu pasti sudah melalui kurasi. Benar-benar ada kurasi ya. Betul. Kan nanti dilihat banyak orang, kalau tidak dilakukan kurasi produknya jelek gimana? Gitu. Salah satu keuntungannya adalah mungkin kalau dengan kita punya legalitas ini kita jadi lebih disiplin ya Ibu ya. Ketika menjalankan usaha dan lain sebagainya, apalagi untuk kelas UMKM begitu ya. Harus profesional dong Mbak, apapun kan kita harus profesional ya. UMKM juga harus begitu. Legalitas harus mereka punya. Kalau mereka kuliner ya mereka harus punya PIRT, punya halal, punya NIB dan sebagainya. Itu legalitas harus dipunya. Itu untuk memudahkan UKM nanti masuk di dalam sebuah dia bisa masuk di mall, dia masuk di supermarket, atau nanti masuk di NIA, bandara ya. Itu syaratnya harus dipenuhi itu Mbak. Baik. Sebenarnya ini manfaatnya juga untuk UMKM itu sendiri begitu ya Ibu ya. Namanya kita orang berusaha kan harus profesional, konsisten dan berkelanjutan ya. Betul. Tidak bisa sesaat ini sekarang jualan ini nggak laku ganti kan, nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus takut karena memang semua itu berproses ya Mbak ya. Berproses, namanya kita harus jadi, apalagi seorang pengusaha itu kan juga harus namanya kita harus jadi sukses kan harus yang mengalami yang ini dulu lah, betul, dari bawah dulu lah seperti itu. Itu akan nanti bisa mengambil hikmahnya dari situ, bisa cerita sukses story gitu ke orang lain atau ke masyarakat. Betul. Ya. Oke, baik Bu Sita, ini kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Buat sahabat Sonora yang mau bergabung bersama kami, ini bisa ke WhatsApp kami di 08175483 200, atau yang mau ngobrol langsung bersama kami di perbincangan kami persembahan dari DPRD Kota Yogyakarta di 0274557762, karena kami segera kembali terkait dengan tema kita pada siang hari ini adalah pengembangan UMKM di Kota Yogyakarta. Silakan sahabat Sonora, kami tunggu interaksinya. Anda juga pastinya bisa mendengarkan kami melalui streaming di www.jogjastreamer.com. Kami segera kembali.
pukul 13:30. Hadirkan informasi dan hiburan bagi keluarga Anda. Sonora Cinderella pun tiba dengan kereta kencana. Lagi full seneng kayaknya ini. Bapak udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTubean ini loh. Wih, ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi? itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana? Oh pantesan, ini loh dari tadi YouTubean terus gak habis-habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya. Kenali nih, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan aja. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Kamu bisa hubungi di 0811 286 6611 untuk informasi paket Infinite Home Max selengkapnya. Internet ya Citranet. Dulu, setiap kali saya sibuk bekerja, aduh, pusing, kepalaku sakit. Mengganggu sekali, pusing atau sakit kepala, saya minum Poldan Mix. Saya pernah setiap kali kerjaan menumpuk, stres. Kepalaku migrain. Itu dulu. Waktu terserang migrain, saya selalu minum Poldan Mix. Benar, begitu pula dengan saya. Begitu sakit kepala menyerang, kepalaku sakit sekali. Tapi kini, untuk meringankan sakit kepala dan migrain, saya minum Poldan Mix. Poldan Mix meringankan sakit kepala biasa dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Sakit kepala sebelah akibat migrain bisa, apalagi sakit kepala biasa. Beda sakit kepala, tetap sama obatnya. Poldan Mix. Pol. Poldan Mix, produksi PT Sanbe Pharma. Minum saja Poldan Mix. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Radio Sonora. Tugas dari kantor numpuk, pengen cari tambahan duit, bingung cari kemana. Aduh. Kupandang dari jauh, dirimu tampak risau kawanku. Ada apa gerangan sehingga engkau gundah gulana? Kamu, iya nih pikiran sumpek, cari solusi kek. Pusing nih, aku tuh ya dapet tugas dari kantor buat nyariin layanan internet yang oke. Tapi bingung mau pilih yang mana. Lelelelelelelelele. Mau yang sekalian dapat untung nggak? Hah? Emang ada gitu yang sekalian nguntungin? Ada dong, kenali nih Jatara, layanan yang punya beberapa solusi buat kamu lewat produk-produk kerennya. Kalau buat kantor atau bisnis gitu ada nggak? Ada dong, nih Jatara IP Plus Bisnis, internet stabil, murah, free IP publik, cocok untuk semua bisnis kamu. Atau kamu mau jualan internet sendiri? Bisa dong, ada Jatara IP Plus Partnership dan Jatara Strategic Partnership. Nah, kalau internet buat rumah atau kos, murah tapi berkualitas tanpa FUP, buat game dan streaming lancar, nih kenalin Jatara IP Plus Home dan IP Plus Wireless. Wah, cakep banget tuh. Caranya gimana kalau mau tanya-tanya? Nah, buat detailnya, kamu bisa tanya-tanya langsung ke PT Jaringan Lintas Utara atau Jatara Internet di Jalan Gading Sari 2 nomor 21, Banyuraden, Gamping, Sleman. Kamu bisa telepon di 0274 5026 423 atau WhatsApp ke 0858 7868 6573. Bisa juga ke website di www.jatara.net.id. Jatara, connecting your future. Radio Sonora.
Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat Sonora, kembali kami hadirkan untuk Anda di perbincangan kita di siang hari ini. Persembahan dari DPRD Kota Yogyakarta. Kita masih berbincang bersama dengan Kepala Bidang UKM Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta, ada Ibu Bebasari Sitarini SPMMA. Ini juga masih membersamai kita dengan tema kita adalah pengembangan UMKM di Kota Yogyakarta. Silahkan sahabat Sonora yang mau bergabung bersama kami, ini bisa melalui WhatsApp kami di 0817 5483 200 atau ke telepon kami yang mau ngobrol langsung juga boleh sahabat Sonora di 0274 557762, atau yang mungkin pengen chat tapi mager gitu ya, ini boleh mengirimkan voice note, nanti akan kami bantu putarkan juga di siang hari ini. Baik, kita lanjut lagi ngobrol bersama dengan Bu Sita begitu ya. Mungkin kalau tadi sudah dijelaskan banyak mungkin terkait dengan perkembangan UMKM yang ada di Kota Yogyakarta seperti apa, sejauh apa kontribusinya begitu ya Ibu ya. Ini kalau terkait dengan pengembangan dan juga program-program dari Dinas Perindustrian sendiri Bu kepada UMKM ini nanti tahun ini atau mungkin tahun depan dan kemudian selanjutnya ini seperti apa sih nanti? Monggo silahkan. Ya Mbak Aya, jadi tahun ini maupun tahun depan kita selalu ada fasilitasi dari pemerintah terkait dengan program-program ya. Program pemerintah, kami dari bidang UKM ini ada 2 program di tempat kami, program pemberdayaan UMKM dan juga program pengembangan UMKM. Jadi program pemberdayaan UMKM itu kita istilahnya konsepnya itu gandeng-gendong ya, yang menganut 5K ya. Kota itu sendiri, korporasi, kampus, kampung dan komunitas. Jadi kita melibatkan 5K ini. Jadi kita dalam melakukan program ini tidak sendiri ya Mbak Aya. Jadi kita bisa ada dunia usaha, ada perguruan tinggi, kita ada mitra itu ada masyarakat itu sendiri, itu kita libatkan seperti itu. Dan program-programnya di kami memang salah satunya adalah tadi yang kami sampaikan, penyusunan data ya, database itu jelas pasti itu, karena data itu kan untuk perencanaan ya Mbak ya, perencanaan ke depan tuh kita butuh data seperti itu. Mau kemana kalau kita nggak punya data kan mau diapain? Itu punya data iya. Terus yang kedua terkait dengan tadi pendampingan terkait dengan NIB ya, nomor induk berusaha, itu kita juga terkait dengan perizinan. Terus kita ada pelatihan Mbak, pelatihan. Nah ini yang jadi inovasi tempat kami Mbak, itu pelatihan Home Business Camp atau HBC. Ini jadi rumah belajar bisnis untuk anak-anak muda yang ada di Kota Yogyakarta, terkait dengan bagaimana mau usaha itu seperti apa. Jadi ini syaratnya tuh usianya antara 18 sampai 28 tahun. Ber-NIK kota dan punya rintisan usaha minimal 1 tahun seperti itu. Dan kita itu yang HBC ya. HBC 18 sampai berapa Ibu tadi? 28 tahun. Sampai dengan 28. Ya, itu Oke. program kami. Berarti yang muda-muda ya ini Bu. Ya, nah kan sekarang ini generasi Z ya Mbak ya, nanti di tahun 2045 Gen Z ini kan nanti akan apa istilahnya ini memang nantinya 2045 itu kan targetnya 4% ya Mbaknya terkait dengan generasi Z ini. Tapi saat ini kan masih kurang dari 4% ya terkait dengan itu. Yang kedua kita pelatihan penumbuhan wirausaha muda ya Mbak ya, lewat HBC tadi, Home Business Camp atau rumah belajar bisnisnya anak-anak muda tadi dengan usia sekian. Kalau yang usia di atas 28 tahun kita ada pelatihan untuk Karang Mitra Usaha atau kamu. Oh, kamu itu tuh Karang Mitra Usaha. Iya. Kamu tuh Karang Mitra Usaha itu untuk usianya yang di atas 28 tahun. Itu yang usia 8 tahun bisa masuk ke kamu. Tapi kalau yang HBC di situ. Dan itu yang pertama. Terus yang kedua kita ada program namanya pengembangan UMKM. Pengembangan UMKM itu kita ada peningkatan produk Mbak. Di situ ada temu UMKM ada di situ, peningkatan produk, terus kaitannya dengan pelayanan produk itu ada pelatihan, kita juga ada di situ. Pelatihan bagaimana agar produknya kita itu bagus, bagaimana produk itu bisa istilahnya bersaing dengan
yang lain, karena kan memang sekarang persaingan semakin ini ya Mbak. Itu kegiatan-kegiatan itu seperti itu yang kami lakukan, program-programnya. Dan kita juga ada program pengembangan itu, satunya promosi produk UMKM di pameran-pameran. Jadi kita juga memfasilitasi ke mereka, ada pameran juga Mbak, pameran di mall kita juga ada. Tahun ini kita kebetulan mau kemarin kita di anggaran perubahan kita akan ada pameran nanti, pameran gelar pesona UMKM seperti itu. Gelar pesona UMKM yang akan kami memang selama ini kan pameran selalu di mall ya Mbak, tapi kita ini saya mau mengambil konsep bahwa pameran itu di halaman, tapi di halaman Pendopo Royal Ambarukmo. Oke. Di situ saya pengen mengangkat, kita sudah kemarin punya ancang-ancang rencana untuk pameran khususnya untuk kuliner tapi makanan tradisional untuk UKM ya, khususnya untuk UKM itu mau mangkat di sana seperti itu, karena kami melihat seperti contohnya Pasar Kangen ya Mbak ya, Pasar Kangen itu kan jualan makanan semua nih Pak. Betul. Tapi mereka digemarin masyarakat ya, orang pada beli. Nah, kenapa enggak kita punya UKM juga seperti itu, karena memang yang Pasar Kangen itu saya kurang tahu itu siapa yang ininya, tapi kan yang pasti dengan konsep itu dan pernah beberapa kali ada pameran kita mengangkat konsep kuliner di masyarakat itu sangat digemari karena memang makanannya unik-unik seperti itu Mbak satu program-program di kami seperti itu. Betul. Kita ada pendampingan, pelatihan itu tidak hanya pelatihan berhenti di situ, tapi ada pendampingan, pembinaan itu pasti ada. Sebenarnya sudah lengkap ya Bu ya, maksudnya dari pendampingan berarti kan kita dibimbing gitu ya untuk punya legalitas yang lengkap. Ini kan juga punya proses ya Ibu ya. Mungkin termasuk ketika mungkin kalau untuk makanan habis punya NIB kan ini terkait dengan data usaha, data ownernya juga. Kemudian nanti beralih ke halal, proses halal ini kan juga berarti kan nanti ada kunjungan untuk untuk meneliti makanannya dan lain sebagainya gitu. Ini berarti semuanya prosesnya juga dilalui teman-teman ya Ibu ya. Iya, kita terkait dengan sertifikasi halal juga gitu Pak, kita juga fasilitasi karena sertifikasi halal itu mahal ya Mbak ya, yang terkait dengan yang karena sertifikasi halal itu sebenarnya ada dua, yang sehati itu yang ada yang reguler sama yang sehati itu. Karena memang kalau makanan yang mengandung daging itu memang itu yang berbayar. Mahal ya, itu mahal. Dan biayanya sampai juta, dan kita bermitra Mbak, mitra dengan perguruan tinggi swasta seperti kemarin. Tahun ini kita mungkin dengan UIN, nanti bisa dengan BPOM juga seperti itu. Nanti fasilitasi pembiayaannya dari kami seperti itu. Baik. Cuman memang terbatas ya Mbak, karena anggarannya juga terbatas karena pengennya ya banyak ya Mbak, tapi karena keterbatasan anggaran jadi kita tidak bisa memfasilitasi semua. Ya nanti bertahap sih Mbak seperti itu terkait dengan sertifikasi. Ini salah satu keuntungan juga ketika mungkin menjadi salah satu binaan dari Dinas Perindustrian juga begitu ya Ibu ya, mendapatkan halal gratis ya kemarin ya Ibu ya. Iya. Oke. Ini masih ada kuotanya Bu? Masih ada sih tahun ini, tapi masih di triwulan 3 nanti. Triwulan 3. Baik. Ya. Oke, baik. Ini kita jeda dulu Ibu, nanti kita lanjutkan di sesi terakhir. Ini ada WhatsApp yang bergabung juga, nanti akan kami bacakan juga. Buat sahabat sonora yang lain juga silahkan yang mau bergabung bersama kami. Ini Anda bisa ke WhatsApp kami juga di 08175483 200. Ke telepon kami juga boleh sahabat sonora yang mau ngobrol langsung di 0274557762. Anda bisa mendengarkan juga melalui streaming di www.jogjastreamer.com. Terkait dengan tema kita pada siang hari ini adalah pengembangan UMKM di Kota Yogyakarta. Kita juga masih berbincang bersama dengan Kepala Bidang UKM Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta, ada Ibu Bebasari Sitarini SPMMA, masih membersamai sampai dengan pukul 2 siang nanti. So stay tune di 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat sonora, kembali kami hadirkan untuk Anda di perbincangan siang hari ini, persembahan dari DPRD Kota Yogyakarta. Kita masih berbincang bersama dengan Kepala Bidang UKM Dinas Perindustrian Koperasi dan UMK Kota Yogyakarta, ada Ibu Bebasari Sitarini SPMMA. Kita juga masih di tema kita adalah pengembangan UMKM di Kota Yogyakarta. Silakan bagi sahabat sonora yang mau bergabung, kita masih punya sekitar 11 menit lagi ya, karena waktunya terbatas.
Perbetas segera langsung dikirimkan saja WhatsApp-nya atau mungkin pertanyaannya di 08175483 200. Baik, Bu Sita, kita masuk ke WhatsApp yang bergabung. Saya izin bacakan. Di sini sudah ada Mbak Tita di Timoho. Selamat siang, mau tanya Ibu, untuk yang mau ikut pelatihan gitu, ini apakah harus bersyarat menjadi binaan Dinas Perindustrian Kota Yogyakarta dan minimal punya NIB itu usahanya berapa lama atau berapa tahun Ibu? Monggo silakan Mbak Tita di Timoho, monggo. Ya, terima kasih Mbak Aya, ini bagus nih pertanyaannya Mbak Tita ya. Kalau mau dapat fasilitasi dari pemerintah, dari dinas, ya harus daftar di kami, di dinas kami. Ya paling tidak usahanya sudah berjalan 1 tahun gitu. Boleh monggo daftar dan ber-KTP Kota Jogja yang pasti ya, NIK-nya kota gitu ya. Boleh monggo daftar di kota. Kalau untuk pendaftarannya mungkin kan selain di OSS tadi ya Ibu ya. Oh, NIB ya. NIB ya. Nanti lewat OSS Online Single Submiss. Kan sekarang sendiri udah bisa, tapi kalau masih bingung ya bisa datang ke dinas boleh. Baik. Biasanya kalau di kota itu di wilayah di kelurahan atau kecamatan itu bisa kok. Oh, bisa dilayani juga bisa. Ibu ya. Berarti nggak harus ke dinas ya kita ya. Kan sebenarnya OSS itu kan kita pakai HP bisa ya, pakai itu dimanapun sih bisa. Cuman kan kadang mereka ya ada yang gaptek, ada yang nggak, istilahnya nggak tahu ya. Jadi harus butuh didampingi ya. Kita dinas siap untuk mendampingi yang pasti ya. Oke, baik. Seperti itu Ibu Tita. Terima kasih di Timoho ya sudah bergabung. Kemudian ke WhatsApp berikutnya. Selamat siang. Mau tanya Ibu, saya Bu Retno di Purwokinanti. Saya jualan jajanan pasar, jenang dan jajanan tradisional. Kalau misalnya mau ikut binaan UKM dinas, tapi usia saya ini sudah 58 tahun, apakah masih boleh? Monggo silahkan. Boleh, monggo bisa daftar. Yang penting KTP Jogja. Karena kan kita sebenarnya setiap hari Jumat itu ada Jumat berkah ya Mbak. UKM-nya pada jualan. Jadi dari 14 Forkom itu nanti bergantian. Jadi seminggu sekali setiap hari Jumat itu ada jualan produk-produknya UKM, makanan kuliner gitu. Jadi kalau Mbak Aya mau ke Pemkot, ke dinas, pasti di halaman itu ada orang jualan enak-enak loh Mbak. Makanannya ya. Dan jarang di luar ada gitu loh. Makanannya ya saya senang, makanya kalau hari Jumat tuh senang karena banyak makanan di situ dan beli di luar nggak ada gitu loh. Ada yang nggak ada di luar gitu ya. Itu apalagi jualannya tadi jenang ya. Jenang jajanan pasar tuh bisa banget monggo. Tapi ya monggo daftar dulu. Mungkin dia di wilayahnya Purwokinanti masuknya di kecamatan mana ya? Pakualaman ya? Iya. Betul Ibu. Ya, dia di situ kan ada Forkomnya. Masuk aja ke Forkom wilayah situ. Oke, baik. Jadi kita tuh di Kota Jogja tuh ada di 14 Kemanten tuh kan ada 14 Forkom. Jadi UKM tuh yang belum daftar ya masuk ke Forkom lah. Fasilitasnya kan ada juga di situ. Maksudnya di Forkom itu juga kemarin kita ada tenda juga hibah tenda itu juga bisa dimanfaatkan oleh anggota-anggota UKM yang di situ di wilayah. Oke, baik. Jadi umur tidak menjadi batasan ya Ibu ya. Oke, nanti mungkin Bu Retno bisa didampingi putranya atau mungkin cucunya sudah bisa main HP begitu ya. Mungkin boleh bisa didampingi begitu ya, karena memang tidak ada batasan umur selagi masih ada dan punya keinginan niat begitu ya Ibu ya. Niat semangat usaha, juga. Mbak. Betul. Ini bisa-bisa saja. Terima kasih Bu Retno ya. Baik, mungkin terkait dengan karena ini masuk ke sesi terakhir ya. Mungkin Bu Sita boleh dong dihimbau kepada UMKM di Kota Yogyakarta khususnya karena kita kan juga menghargai UMKM karena dengan adanya UMKM juga perekonomian khususnya di Kota Yogyakarta ini meningkat. Kemudian ini juga bisa membantu perekonomian mungkin UMKM yang kecil, keluarga kecil dan lain sebagainya. Maksudnya efeknya berdampak baik begitu. Nah, ini mungkin untuk peningkatan begitu ya, karena kan mungkin tadi yang dikatakan Bu Sita, sekarang eranya digital, semuanya serba digital. Berarti kan setiap UMKM harus upgrade diri begitu ya Bu ya. Usahanya harus di-upgrade. Kalau kemarin yang mungkin jualannya pakai lapak, sekarang lapak online gitu ya. Nah, ini seperti apa Ibu motivasinya? Monggo silahkan. Untuk UKM seluruh yang ada di Kota Yogyakarta ya, satu kuncinya ya Mbak Aya, kalau kita berusaha itu komitmen dan fokus. Komitmen, fokus dan mau merubah mindset. Jadi kalau kita mau merubah mindset kita, orang kan kadang
aku dodolan ini wis cukup. Tapi bagaimana tadi Mbak Aya sampaikan, mengupgrade ya, mengupgrade memang piye carane usahaku bisa berkembang. Nanti akhirnya kita bisa mandiri ya, berkembang. Bagaimana caranya? Itu harus komitmen, fokus dan berkelanjutan. Oke, baik. Tidak bisa saat ini kalau tidak komitmen, ora fokus ya nggak bisa. Kan namanya kita usaha apapun kan harus profesional, harus berkelanjutan, kontinuitasnya juga harus diperhatikan itu. Karena nanti kalau kita sudah tadi ikuti era digitalisasi, marketplace ikut di situ, kan kita harus siap dengan semuanya. Betul. Dapat pesanan nih, Mbak Aya saya mau pesen nih, misalkan batik. Mbak Aya sebagai pelaku UKM jangan pernah bilang nggak bisa. Tapi bagaimana Mbak Aya bisa memenuhi permintaan konsumen itu, piye carane kalau memang Mbak Aya mungkin dari sisi modal kekurangan ya, ayo menggandeng yang lain gitu loh. Menggandeng mungkin punya jejaring mungkin UKM atau menggendong UKM yang lain di wilayah tersebut, atau mungkin dia bisa bermitra dengan yang bisa apa istilahnya. Jadi jangan pernah menolak pesanan orang, karena itu kan sebuah peluang. Betul. Peluang tidak akan datang ke dua kali ya. Jadi ada peluang, kesempatan itu manfaatkanlah itu. Jadi itu saya pesennya, komitmen, fokus, berkelanjutan, apa istilahnya terus menerus gitu. Harus terus menerus dan ditekuni yang pasti gitu. Oke, baik. Karena mau menjadi sukses tuh prosesnya juga iya dong, pasti. Betul, bertahap itu. Namanya berproses itu enggak instan ya Mbak ya. Instan enggak. Tapi kalau kita berproses, kita akan menikmati kok. Kita akan menikmati berusaha itu memang ada step-stepnya. Seperti itu. Oke, gitu. Baik. Baik, terima kasih Ibu motivasinya. Sama-sama, terima kasih juga ilmunya dan juga sharingnya dia di siang hari ini. Ini mudah-mudahan juga tersampaikan dengan baik di sahabat Sonora semuanya yang mendengarkan di siang hari ini. Terima kasih juga sahabat Sonora yang sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Ibu ada pesan-pesan lagi mungkin? Atau cukup? Cukup lah, udah banyak tadi. Oke, baik. Terima kasih juga sahabat Sonora yang sudah bergabung bersama kami. Dan setelah ini masih ada program yang kami hadiahkan. Informasi masih kami hadiahkan sampai dengan pukul 5 sore nanti, masih bersama dengan saya Zaira Aya. Terima kasih untuk Ibu Kepala Bidang UKM Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta, Ibu Bebasari Sitarini SPMMA. Ini mungkin tadi dengan temanya adalah pengembangan UMKM di Kota Yogyakarta, persembahan dari DPRD Kota Yogyakarta. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Sehat selalu Ibu ya. Mudah-mudahan kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Dan sahabat Sonora, informasi selanjutnya masih akan kami hadirkan untuk Anda, tetap di 97,4 Sonora FM Yogyakarta.